We praise your name. Tepuk tangan yang mana buat Allah kita, come on.
Haleluya, shalom semua saudara-saudari di dalam Kristus. Mari kita pada saat ini, pada hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, membawa hati kita, memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Amin. Dimanapun kita berada, kita mahu sama-sama datang kepada Tuhan, memuji dan muliakan nama Tuhan. Di dalam Filipin 4 ayat 13 menyatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kekuatan, ada kemenangan di dalam Dia. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Oh, selamanya Kau Yesus, Kau pengharapan kami, Kau kekuatan kami. Selamanya Kau Yesus, Allah sumber kemenangan kami. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku
Sebab kau besar Yesus, sebab kau besar. Segala puji kami Yesus. Tuhan, kami rindu datang kepada Engkau Tuhan, untuk membawa segala puji kami, segala syukur, segala sembah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allah yang kuat Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami Yesus. Karena Engkau Allah yang besar, perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan, di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya Yesus, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu, perbuatan-Mu ajaib. Sebab Kau besar ya Tuhan, segala puji, segala hormat hanya padamu, hanya padamu. Kami membawa sembah kami Tuhan, kami membawa syukur kami membawa Tuhan hati kami datang kepadamu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, karena Kau yang besar, perbuatan-Mu ajaib. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, oh, haleluya,
Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh Yesus, haleluya. Tiada janji seperti-Mu Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib, yang memberikan kekuatan kepada roh kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Tuhan, Engkau ada dan hadir bersama dengan kami Tuhan. Sejauh mana Tuhan kami pada hari ini, karena kasih Engkau, berkat Engkau yang memberikan kemenangan di dalam hidup kami Yesus. Haleluya Tuhan, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Sekali lagi shalom dan selamat pagi kepada kalian. Bertemu kembali dalam kebaktian online kita pada pagi ini. Saya percaya kalian telah disegarkan dengan pujian dan penyembahan yang dipimpin oleh saudari Yati kita sebentar tadi. Tanpa membuang masa, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus di dalam kita memperingati akan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26 mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama mengambil roti ini. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita mengambil bersama-sama air dari cawan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pengorbanan Engkau di atas kayu salib. Dan pada pagi ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami ingin memperbaharui perjanjian kami bersama dengan Engkau. Kami mahu terus menjadi saksi Engkau untuk menjadi gereja Engkau yang kuat Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amen. Minggu ini kita akan memasuki siri khotbah yang baru, yaitu siri pemenang. Yesus menyatakan keinginannya supaya gereja menjadi kuat. Dia mahu gerejanya untuk menjadi pemenang. Sebelum kita mengetahui kehendak Tuhan untuk gerejanya, kita perlu terlebih dahulu mengenal siapakah Yesus di dalam kehidupan kita. Kerana itu, hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita mengenal Tuhan kita yang kuat. Dan sebelum kita mendengar khotbah pagi ini, saya ingin memberikan dua pengumuman. Yang pertama, marilah kita terus memberi kepada kerajaan Tuhan. Kalian boleh memberi melalui bank transfer online, Sarawak Pay ataupun melalui Duit Now QR. Senarai bank dan e-wallet yang terlibat adalah seperti yang tertera di paparan skrin anda. Pihak gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan anda kepada kerajaan Tuhan. Pengumuman yang kedua adalah pelan pembacaan Alkitab bulan November yang bertemakan dorongan. Setiap orang pasti pernah mengalami saat putus harapan, dan itulah sebabnya kita semua memerlukan sedikit dorongan untuk kita melalui setiap situasi kita. Di dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan mendorong umat-Nya, dan Dia juga menggunakan orang lain untuk mendorong umat-Nya. Dan pelan 10 hari ini akan mengangkatkan semangat anda dan menggalakkan anda untuk menjadi pendorong kepada seseorang yang memerlukan.
dan kalian boleh memuat turun pelan ini di laman web Hope Kuching. Sekian sahaja pengumuman untuk minggu ini. Marilah kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengar khobahan pada pagi ini. Shalom saudara dan saudari, sangat bersuka cita dapat bersama kalian dalam kebaktian online Sparrow. Damai penyertaan Tuhan beserta kalian semua. Brother Dana telah menyimpulkan siri khotbah yang tak terhalang pada minggu lepas dengan dorongan bahawa kita adalah gereja Yesus Kristus yang tak terhalang. Dan mulai minggu ini kita akan memasuki siri khotbah yang baru, pemenang. Dan hari ini kita akan melihat topik yang pertama, yaitu Tuhan perkasa. Mari kita baca dari kitab Wahyu, yaitu Wahyu 1 ayat 9 hingga 11, dan kemudian kita akan melihat Wahyu 1 17 sehingga 20. Wahyu 1 ayat 9 berkata begini, Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau bernama Patmos oleh kerana firman Allah dan kesaksian diberikan oleh Yesus pada hari Tuhan. Aku dikuasai oleh roh. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, ke Laodikia. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kerana itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahsia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Buka hati kami pada hari ini untuk kami mendengar firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman dalam nama Yesus. Amin. Yesus akan datang kembali lebih awal dari jangkaan kita. Dia mau setiap pribadi di dalam gereja harus berdiri kukuh. 7 jemaat gereja mewakili keadaan gereja dan setiap jemaat dan setiap orang yang percaya. Perkataan Yesus kepada gereja adalah bersesuai juga pada hari ini seperti yang dicatat oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. Ia mengandungi perintah dan teguran yang lebih penting lagi, dorongan untuk gereja menjadi pemenang sementara kita menanti kedatangan Mesia yang penuh mulia, Yesus Kristus. Oleh itu, Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu. Surat ini ditujukan kepada 7 jemaat gereja. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Pada masa itu merupakan masa penganiayaan dan merupakan masa yang sukar bagi pengikut Kristus. Yesus menyatakan kerana gereja melalui surat ini perkataannya termasuk perintah dan teguran dan dorongan serta amaran. Perkataan Yesus menyatakan keinginannya supaya gereja menjadi kuat dan dia mau gereja menjadi pemenang. Sebelum kita mengetahui kehendak Tuhan untuk gerejanya, kita perlu mengenal siapa Yesus terlebih dahulu. Yang pertama, di dalam pengenalan kita akan Yesus yang Tuhan dan Allah yang perkasa. Saudara-saudari, yang pertama kita harus mendengar suara Yesus. Ayat 9 hingga 11 mengatakan seperti ini. Aku Yohanes, saudara sekutumu dalam kesusahan,
dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau bernama Patmos. Oleh kerana firman Allah dan kesaksian diberikan oleh Yesus, pada hari Tuhan, aku dikuasai roh. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Kirimkanlah kepada 7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ini adalah Rasul Yohanes, murid yang begitu dikasihi oleh Yesus. Yohanes hidup di Efesus pada akhir abad pertama Masehi. Dia memberitakan Injil dan membantu pemimpin gereja di sana. Para sejarawan percaya dia di antara penulis Injil dan juga penulis tulisan para rasul. Penguasa Romawi pada masa itu, yaitu Domitian, menganggap dirinya sebagai Tuhan dan turut menerima penyembahan. Yohanes begitu berani menyatakan penentangannya terhadap penyembah pagan di Efesus. Penentangan Yohanes ini mendapat perhatian Domitian. Pada tahun 94 Masehi, Domitian mengambil tindakan terhadap Yohanes yang sudah berumur dan menyisihkannya ke pulau Patmos, yaitu pulau pembuangan di Yunani, barat pesisiran Turki. Berada di sana kira-kira 18 bulan, Yohanes menerima dan menulis kitab Wahyu kepada gereja dari sana. Yohanes merupakan saudara mereka dan sekutu dalam kesusahan. Hari itu merupakan hari Tuhan. Pada masa itu Yahudi merayakan hari Sabat, tetapi pengikut Yesus merayakannya sebagai mengingat kebangkitan Yesus dari mati. Pada hari inilah mereka berkumpul dan menyembah Tuhan bersama-sama. Perlu diperhatikan bahwa kita merayakan hari Tuhan bukan untuk menukar hari Sabat. Kita meneruskan hari Sabat seperti di dalam perjanjian lama. Dan sekarang kita merayakan hari Sabat dengan berehat di dalam pekerjaannya yang telah diselesaikan oleh Yesus. Ya, ini merupakan suatu amalan yang baik bagi kita. Malah untuk masa ini, untuk menghususkan satu hari untuk menyembah Tuhan. Kebanyakan negeri di Malaysia, hari Minggu merupakan hari kita berjumpa. Ada beberapa negeri juga cuti hujung minggu mereka adalah Jumaat dan Sabtu. Kita juga pada hari ini boleh bersama di dalam kebaktian atas talian setiap kali kebaktian hari Minggu. Yohanes ketika berada di dalam hadirat Tuhan, pada hari Tuhan, mendengar suara Tuhan. Dia mendengar Yesus berkata kepadanya, apa yang kau lihat, tuliskan di dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada 7 jemaat ini. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Saudara-saudari, apa pentingnya 7 jemaat yang disebut di dalam firman Tuhan di atas? Mereka menggambarkan keadaan gereja, malah gereja pada saat ini. Setiap gereja setempat harus memperhatikan dirinya sendiri terhadap amaran dorongan Tuhan Yesus. Bila kita di dalam roh ataupun di dalam hadirat Tuhan, kita juga mampu mendengar suara Tuhan. Apabila kita berkumpul dan bersekutu, menyembah bersama-sama, kita juga boleh berada di dalam suasana roh. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, yang diciptakan oleh tangan manusia. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang berbicara kepada kita. Dia berhubung dengan kita. Kita juga boleh mengalami Tuhan dan mendengar suaranya ketika kita mengambil masa membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Hari ini juga Tuhan ingin berbicara kepada setiap pribadi, setiap LG dan gereja. Kita akan mendengar firman-Nya, karena firman Tuhan membawa kehidupan. Mari kita melihat kepada poin yang kedua, yaitu melihat kemuliaan Yesus. Ayat 12 sehingga 16 dan ayat ke-20. Mari kita akan baca bersama-sama. Ayat ke-12 berbunyi begini, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas.
Kepala dan rambutnya putih bagai bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyalaan api, dan kakinya berkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tengah tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Yohanes berpaling ke arah suara itu. Dia melihat 7 kaki dian dari emas, seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah panjang sampai ke kaki, dan di dadanya berlilitkan pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagai bulu yang putih metah, dan matanya bagai nyalaan api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagai desau air bah. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan di mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Yohanes melihat Yesus. 7 kaki dian emas menggambarkan 7 jemaat. 7 bintang seperti menggambarkan malaikat, seperti yang dinyatakan di ayat 20, atau perkataan Yunani juga boleh bermaksud utusan, pemimpin ataupun gembala. Ayat ke-20-nya berbunyi begini, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Dan ke-7 kaki dian emas itu, 7 bintang itu adalah melikat ke-7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Yohanes melihat Yesus yang telah bangkit itu. Dia melihat keberadaan Yesus di antara gereja-gereja. Hari ini Yesus berada di antara gereja-gereja juga. Dia berada di antara kita. Dia hadir di dalam persekutuan dan LG kita. Oleh itu kita harus memandang tinggi setiap persekutuan di dalam namanya. Kita bukan hanya klub perjumpaan sosial semata-mata. Persekutuan kita di dalam Tuhan Yesus. Kita juga harus menyadari bahwa kita bukan satu-satunya gereja yang wujud di persekitaran kita. Gereja yang mengaku satu-satunya gereja yang paling benar adalah sedang berdusta, karena gereja Yesus bekerja di setiap gereja. Tuhan mengasihi kepelbagaian di dalam setiap gereja. Lalu poin yang ketiga, saudara dan saudari, di dalam kita sebagai pemenang, kita mahu mengikuti Tuhan yang perkasa. Di dalam poin yang ketiga, kita harus belajar daripada Yohanes, yaitu tersungkur di kaki Yesus. Ayat ke-17 dan 19 menyatakan seperti ini. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Bila kita benar-benar telah bertemu dengan Tuhan, Ia akan memberi kesan segera dan kesan abadi kepada hidup kita. Yohanes tersungkur di kaki Yesus. Dia merasakan seperti telah mati. Tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya di atas Yohanes, lalu berkata, "Jangan takut. Akulah adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut." Berada di hadirat Tuhan boleh menjadi sesuatu yang menakutkan. Kita orang yang berdosa, tidak berdaya menolong diri sendiri, tetapi pasti musnah di hadapan Dia. Oleh itu di dalam firman Tuhan, Keluaran 33 ayat 20 mengatakan seperti ini. "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku akan dapat hidup." Tetapi kita ada damai, karena siapa sesungguhnya Yesus itu.
Kerana dialah yang awal dan yang akhir. Tidak ada ruang lagi untuk Mesias yang lain. Dia satu-satunya sehingga pengakhiran segala sesuatu. Dia yang hidup. Yesus telah mati tetapi sekarang dia hidup. Dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dengan perkataan lain, dia adalah kuasa. Dia berkuasa atas kehidupan. Dia berkuasa atas kematian. Ada pengajar sesat mungkin mengaku menerima wahyu daripada Tuhan. Ada ketua kultus atau ajaran sesat berani mengaku merekalah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Mereka adalah penyesat yang hanya mencari pengikut untuk mengikuti mereka. Yohanes melihat penglihatan Kristus yang hidup dan itu kekal di dalam dirinya. Dan dengan itu Yesus memerintahkannya. Kerana itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Yohanes menulis kitab Wahyu. Peringkat kitab Wahyu ditulis seperti berikut. Ia ditulis di dalam Wahyu 1 bagi peristiwa yang telah lepas, bagi peristiwa yang telah terjadi pada saat ini. Ia ditulis di dalam Wahyu 2 dan 3 untuk peristiwa pada masa hadapan. Ia dicatat oleh Yohanes. Yohanes di dalam Wahyu 4 sehingga 21. Yesus mau gerejanya menjadi pemenang. Oleh itu, saudara dan saudari, kesimpulannya adalah dorongan kita pada hari ini. Perkara yang perlu ada dalam kita sebagai pemenang adalah mempunyai perhubungan dengan Tuhan yang perkasa, yaitu Yesus Kristus. Dan bagaimana kita dapat memiliki perhubungan dengan Tuhan yang perkasa itu, yaitu dengan yang pertama tadi, kita mendengar suara Yesus. Yang kedua, kita melihat kemuliaan Yesus. Yang ketiga, kita harus belajar tersungkur di kaki Yesus. Oleh itu, dan pada seri khotbah, 7 seri khotbah yang akan seterusnya, kita akan melihat apakah yang dikatakan Yesus kepada gereja-gereja. Jika kita mendengar dan mengikuti apa yang Yesus katakan, kita akan menjadi pemenang, sama ada sebagai pribadi ataupun gereja. Saudara-saudari, oleh itu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di syurga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarkan kami untuk mendekat kepadamu dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan kami yang perkasa. Kiranya hati kami selalu peka dengan suara-Mu dan bertahtalah di dalam hidup kami. Dan berikanlah hati kami yang taat, setia kepadamu dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara-saudari karena mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya berkat Tuhan berserta kalian semua dan kongsikan firman Tuhan ini kepada kawan-kawan, keluarga Anda. Jumpa minggu depan. Terima kasih.